سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Saya yakin Bapak Ibu, Abang Kakak banyak yang letih, banyak yang capek, namun sekalipun kita letih, badan capek, sedikit pun tidak menggoyahkan semangat kita untuk tetap istiqomah hadir dalam majelis ilmu dan mulia. Maka usaha kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini tentu Allah takkan pandang sebelah mata, pastinya Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya zuhur ini diminta untuk menyampaikan materi yang ringan-ringan saja. Nampaknya materi tafsir yang saya berikan agak berat nampaknya. Jadi siang ini kita yang ringan-ringan saja. Saking ringannya Bapak Ibu, saya hanya akan mengulang apa yang barangkali sudah dan sangat sering disampaikan oleh guru-guru kita. Bak pepatah orang kampung saya, pasa jalan dek baturui, lanca kaji dek berulang. Mudah-mudahan dengan seringnya kita ulang-ulang satu ilmu, semakin lengket di dalam hati kita, semakin kita hafal, semakin kita mengingat, dan semakin kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Materi yang akan saya bahas sumbernya ada di dalam 3 kitab. Satunya dalam kitab Fikih Islam karya Syekh Sulaiman Rashid, lalu kemudian dalam kitab Fathul Mu'in, dan kemudian di dalam kitab Fathul Qarib. Pembahasan kita Bapak Ibu dimuliakan Allah sedikit bernuansa fikih, memang fikih, yaitu tentang hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak puasa kita. Hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak puasa. Yang pertama kita bahas dulu apa saja yang membatalkan puasa, lalu yang kedua baru kita bahas yang merusak puasa. Yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan puasa Bapak Ibu dimuliakan Allah, yaitu apa saja yang makan dan minum jelas. Lalu kemudian dalam bahasa-bahasa fikihnya itu apa yang sampai kepada jauh, jauh, bukan jauh, jauh. Jauh itu tenggorokan kita. Apa yang sudah lewat dari tenggorokan kita, dalam penjelasan para masyayikh saya dengarkan yang melewati makharijul huruf ghain dan huruf kha. Kalau dia lewat dari ghain lalu kemudian huruf kha, maka batallah puasa kita. Apa contohnya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Kalau makan minum jelas membatalkan puasa. Ini kita hujan sering turun, kadang-kadang cuaca berubah-ubah, banyak orang yang batuk, banyak orang yang pilek. Ketika dia batuk, terlebih batuknya berdahak. Pas dia batuk, Bapak Ibu dimuliakan Allah, hampir sujud syukur semut untuk menerima batuknya tadi. Tapi kawan tak dikeluarkannya, ditahannya lalu kemudian ditelannya balik. Dan mau sujud syukur semut, akhirnya kecewa semut karena tak jadi makan. Nah, itulah yang tadi itu Bapak Ibu. Jangan terlalu bayang-bayangkan Pak, muntah pula Bapak Ibu nanti. Nah,
Akhirnya ditelannya dahaknya tadi. Maaf Bapak Ibu, sepertinya ini agak sedikit menjijikkan untuk kita sebut, tapi ingat Bapak Ibu, manusia biasa jatuh bukan karena batu yang besar, tapi orang biasa jatuh justru karena kerikil yang kecil. Kalau dia sedang sholat, ditelannya dahaknya, maka batallah sholatnya. Dia puasa pula, langsung ketika itu batal pula lah puasanya. Dua sekaligus. Sholatnya batal, puasanya batal. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, luar biasanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sempurna itu adalah agama Islam. Pembahasan dalam Islam itu Bapak Ibu dimuliakan Allah sangat luas dan sangat detail sekali. Mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar. Orang kalau menganggap hari ini urusan kepemimpinan adalah urusan yang terbesar, Islam mengatur urusan kepemimpinan. Maka kalau Bapak Ibu menengok ayat-ayat tentang kepemimpinan, maka akan muncul ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kepemimpinan dianggap urusan yang besar, Islam mengatur urusan kepemimpinan. Kalau orang menganggap remeh perkara meludah, meludah pun ada tunjuk ajarnya dalam Islam. Sempurnanya agama kita, Pak. Ada pula ilmu dalam meludah, ada dalam beberapa hal. Mana contohnya Bapak Ibu? Kita Bapak Ibu mimpi buruk. Ketika bangun dari mimpi buruk, sunnahnya apa coba di antara tunjuk ajar Nabi? Di antara sunnah orang mimpi buruk, dia tidak boleh menceritakan mimpi buruknya kepada orang lain. Cukup berlindung kepada Allah agar mimpi itu tidak terjadi. Jangan latah jadi orang. Kadang-kadang orang kan latah jadi orang. Ah, itulah Kak, tadi malam aku mimpi buruk Kak. Mimpi apa kok Dek? Mimpi aku pas giling cabai, terpacak cabai itu ke mataku Kak. Pedihnya minta ampun. Apa makna mimpiku agaknya Kak? Laki kau selingkuh enggak kata dia. Hancur rumah tangga orang dibuatnya. Mimpi buruk tak boleh diceritakan. Lalu kemudian adab ketika kita mimpi buruk itu ngapa? Meludah. Nah, itu sempurnanya agama kita, Pak. Kemana kita meludah? Ke sebelah kiri. Berapa kali? 3 kali. Jangan ibu nanti memandai-mandai pula, Bu. Ustadz, ya aku bangun tidur tuh air ludah aku biasanya sedikit cuman, Pak Ustadz. Kalau aku kumpulkan dulu banyak-banyak, setelah itu lalu kemudian aku meludah 3 kali sebelah kiri, bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah kalau tak ada bapak sebelah kiri, Bu. Kalau ada bapak di sebelah kiri nanti, nah, itulah tolong dijaga sempurnanya. Ketik meludah saja ada tunjuk ajarnya. Ketika sedang sholat kan ada juga tunjuk ajar meludah. Bagaimana tunjuk ajar meludah di saat sedang sholat? Tidak boleh meludah ke arah kiblat. Terus kemana kita meludahnya? Ke sebelah kiri. Nah, jangan sampai Bapak Ibu karena mengantuk dipotong sampai di sini nanti. Nanti pas dia batu berseraklah dahak dia di apa namanya? Di karpet kita ini. Itu dulu hadis Nabi tentang meludah ke sebelah kiri. Itu dulu masjid masih dari tanah, masih dari pasir. Sekarang kita sudah pakai karpet. Makanya kalau kita batu berdahak, usahakan selalu bawa tisu atau bawalah sapu tangan. Aku lupa bawa tisu Pak Ustadz, aku lupa bawa sapu tangan. Itulah gunanya kantong sebelah kiri itu. Ha. Masukkan ke dalam. Bapak Ibu. Ya terus kalau tidak diludah mau diapakan? Kemana meludah coba? Memang itu solusi satu-satunya. Atau dibatalkan. Nah, kan kalau sholat kan pekerjaan yang mubazir juga. Habis itu nanti meludah di baju, cuci lagi baju kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dah kemana-mana lah kaji kita nih. Nah, tadi meludah. Maka Bapak Ibu jangan anggap sepele. Dahak yang ditelan itu bisa membatalkan puasa. Kalau dia sedang sholat bisa membatalkan sholatnya. Bagaimana kalau orang cabut gigi di bulan Ramadan? Boleh mencabut gigi di bulan Ramadan, tak batal puasanya selagi dia tak telan giginya. Kalau dia telan giginya, Pak, barulah batal puasanya. Bagaimana dengan darahnya? Pastikan darah itu tak ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Jadi kalau rasanya sulit untuk menjaga itu, jangan mencabut gigi di siang Ramadan. Cabutlah di malam bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah.
Yang masuk ke dalam rongga itu Bapak Ibu ada 5. Rongga ini, rongga ini, rongga ini. Bu, tengok Bu, nanti Bu tak paham. Tengoknya ke saya, jangan ke kawan Ibu tengok. Nih rongga nih Bu. Rongga nih, maaf cakap, rongga yang ada di bawah. Maaf, jalur depan dan jalur belakang. Rongga depan ini bisa batal puasa kita, Pak. Mana contohnya? Ketika orang istinsyak memasukkan air ke hidung, dipaksakannya, ditariknya sampai-sampai kadang-kadang air sakit kepala kita tuh, Pak. Nah, itu berarti airnya itu sudah jauh menembus batas, batal puasa kita dibuatnya tuh, Pak. Lalu mana lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, memasukkan air ke telinga atau yang biasa apa namanya ngorek telinga batasannya dari penjelasan ulama-ulama fikih itu Pak, batasnya cuma kelingking, sekira-kira yang sampai ke kelingking kita. Kalau masih dipaksakan menembus lebih daripada itu sampai dia ke dekat gendang telinga kita, batallah puasa ketika itu. Sama juga dengan orang yang berenang Pak, sampai-sampai masuk ke dalamnya, bisa batal puasanya. Lalu kemudian mana lagi? Rongga mana lagi? Maaf, rongga yang ada di bawah ini, Pak. Kemaluan dan maaf, tempat buang air besar kita. Kemaluan mana contohnya? Ibu, maaf ya Bu ya, Bapak-bapak ini. Ibu, ini kadang-kadang terjadi ketika seorang wanita selesai mau habis masa haidnya. Ada orang kadang-kadang mendapati begini. Contohnya ada seorang istri, suaminya kerja jauh. Ya kan? Jadi jumpa dengan istrinya itu sangat jarang sekali. Tiba-tiba dia pulang, dia tanya, "Adek, ya karena sudah saking lamanya terpisah nih Pak ya, sebulan 2 bulan tentu dia ada hajat." Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah. "Adek gimana sudah suci, Dek?" Nampaknya hari ini adek suci nih Bang, nampaknya. Lalu kadang-kadang ada wanita, maaf dicakap, untuk memastikan darah itu sudah tak ada lagi, ada yang kadang-kadang diambilnya tisu, maaf Bu ya, lalu kemudian dikoreknya ke dalam. Nah, batallah puasa ketika itu. Batal puasa. Atau ingin membersihkan dalam ada keputihan contohnya Bu, lalu Ibu ingin membersihkannya, lalu Ibu masukkan sap jari itu, sudah nembus aja jari Ibu ke dalam, batallah puasa ketika itu. Maka bolehnya batasannya mana? Mana yang nampak ketika Ibu jongkok, itu ajalah yang digosok, cukup dengan perut jari kita ini. Maaf, jangan sampai membengkok jari itu ke dalam. Mohon maaf. Kalau sampai membengkok jari itu ke dalam, bisa membatalkan puasa. Tadi saya dalam bab ludah sedikit saya lupa. Terjadi kadang-kadang seorang suami dengan istri. Memang di bulan Ramadan kita semua tahu tak boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi kadang-kadang apalah daya karena sudah terlalu lama berpisah. Tolong yang jomblo jangan dibayang-bayangkan ya. Nah, ini untuk yang sudah menikah aja. Akhirnya karena memang yang tak boleh itu antara pusat dan lutut, akhirnya melakukan ya ciuman lah Pak. Ciuman dia lalu kemudian sampai terjadi pertukaran air liur di dalam. Lalu yang si suami atau yang istri itu kan biasa Pak, romantis suami istri. Akhirnya tertelan air ludah suami, akhirnya tertelan air ludah si istri, batallah ketika itu puasa. Jadi kalau selagi air ludah kita tidak membatalkan puasa, tapi kalau ada bercampur dengan air ludah di luar air ludah kita, batallah puasa. Air ludah tidak akan membatalkan puasa selagi air ludah itu air ludah kita sendiri. Dan yang membatalkan puasa itu kapan? Memang air ludah kita sendiri, ditaruhnya dalam gelas Pak, lalu kemudian dimasukkannya ke dalam kulkas, sudah dingin dimasukkannya. Nah, itu batal puasanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dah, masuk lewat tenggorokan, masuk lewat hidung, masuk lewat telinga, masuk lewat dubur dan kubul kita. Batallah puasa. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang membatalkan puasa itu apa? Muntah dengan sengaja. Apa yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Kalau selagi muntahnya tak disengaja, tidak membatalkan puasa. Mana contohnya? Ibu numpang di mobil kawan. Yang kawan ini sudahlah mobilnya parfumnya macam-macam. Yang kawan ini tambah pula parfum yang ada di badannya
pun macam-macam. Akhirnya ibu pusing, ada tugas keluar kota, cek kantor sana, cek kantor sini. Muntahlah ibu bapak di dalam mobil tuh, tak batal puasa. Karena dia muntah tidak disengaja. Tapi kalau dia muntahnya disengaja, batallah puasa ketika itu. Berikutnya yang membatalkan puasa itu apa? Melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siangnya tepatnya, kalau di malam tak masalah, siangnya itu akan membatalkan puasa. Bahkan dia kena denda. Bahkan dia bisa kena denda. Dendanya sampai kepada memerdekakan budak, sampai nanti kalau budak tidak ada memberi makan 60 orang, fakir miskin, kalau dia tak budak tak ada, lalu dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau berpuasa 2 bulan berturut-turut dia tak sanggup, maka nanti dia memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Berjima, maaf cakap, hubungan suami istri membatalkan puasa dan dia membayar kafarat sekalipun tak keluar, maaf cakap, air mani. Sekalipun air mani tidak keluar tetap membatalkan puasa. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang membatalkan bagaimana kalau dengan binatang? Iya juga. Maaf cakap Bapak Ibu, orang hari ini tak tanggung-tanggung melakukan hubungan itu bahkan dengan binatang, dengan kuda, dengan keledai, dengan kambing, wal iyazu billah. Itu berlaku. Bagaimana kalau laki dengan laki-laki Pak Ustaz? Sama juga, lebih parah lagi. Apa istilahnya hari ini itu Pak? Apa istilahnya tuh? LGBT. Kalau sama Ustaz Somad tidak boleh sebut lagi LGBT. Sebut apa Pak Ustaz? PLC aja. Apa itu PLC? Pecinta lebang ciri, kata Ustaz Abdul Somad. Jijiknya lagi Pak Ustaz. Ya, sesuatu yang hina jangan diperhalus sebutannya. Kenapa? Kalau diperhalus sebutannya tak tampak lagi kehinaan dari pekerjaan yang dilakukan. Sama dengan koruptor, tak terlalu rendah sebutan koruptor. Tapi kalau disebutkan maling, baru sangat hina sekali rasanya. Berikutnya yang membatalkan puasa itu apa? Keluar mani. Keluar mani tanpa disengaja. Keluar mani yang disengaja maksudnya. Keluar mani yang disengaja. Tapi keluar maninya tak disengaja, tak batallah puasanya. Mana contohnya? Bapak Ibu habis sholat zuhur, kita letih, lalu kemudian istirahat qailulah. Di saat qailulah, lalu kemudian ada yang mimpi basah. Maka ketika bangun didapati ternyata ada cairan di celana, itu tidak membatalkan puasa, tapi mewajibkan mandi. Mandilah kita di sini, luas WC kita di belakang. Pakai sabun pula Pak Ustaz, tak perlu pakai sabun. Kalau ada bagus, paling tidak karena rukun mandi wajib itu kan cuma 2 aja. Satu niat, ada yang mau mandi wajib nampaknya nih. Ketahuan apa? Nah, mandi wajib tuh mudah aja Bapak Ibu. Rukunnya cuma 2. Satu niat, lalu kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh. Kalau nanti Bapak Ibu mendapati ada kawan habis lolok masuk ke kantor, dia basah rambutnya, itu ada tando-tando nampaknya. Dapat jatah lah dia agaknya itu. Tapi tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu mana? Yang disengaja. Dia menyengaja dengan dirinya sendiri atau dia sengaja dengan orang lain. Mana contohnya dengan orang lain? Kasus tadi seorang suami yang sudah lama tidak mendapatkan nafkah dari istrinya, lalu kemudian memang dia tidak membayar kafarat nih Pak. Kafarat memang tidak, tapi dia membayar batallah puasanya ketika itu. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang membatalkan puasa berikutnya adalah haid, nifas, melahirkan. Kakak puasa hari ini. Orang berbuka jam 6:31 lebih kurang. Jam 6:27 tiba-tiba bunda kakak haid. Batal puasa langsung. Jengkel ketiga itu memang nampaknya semua perempuan saya tengok, saya dengar jengkel sekali dia kalau haid itu datangnya detik-detik sebelum kenapalah tak datangnya setelah berbuka katanya. Nanggung betul, tapi tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena yang keluar dari diri kita adalah sesuatu yang tidak baik. Darah haid itu kan darah kotor. Nah, haid, nifas, melahirkan, batal puasa.
Lalu kemudian yang membatalkan puasa itu apa? Hilangnya akal. Tingkatan orang hilang akal, Bapak Ibu, ada 3. 1 gila, 2 pingsan, 3 tidur. Orang yang tidur kan tak jalan akalnya. 1 orang gila. Orang gila mutlak batal puasanya. Orang gila batal puasanya. Bagaimana kalau orang pingsan? Mayoritas ulama menjelaskan kalau dia pingsannya semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, artinya apa? Di waktu-waktu berpuasa itu dia pingsan, tidak sadar dia, maka batal puasanya. Tapi kalau sekiranya dia masih mendapati, contohnya pingsannya dari jam 10 sampai jam 12, kan masih mendapati masa-masa untuk menahan, maka puasanya sah. Tidak batal. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang tidur? Orang yang tidur, orang yang tidur mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak batal puasanya, tapi keterlaluan, Pak. Keterlaluan. Kerbau aja, Pak, kadang-kadang masih bangun juga dia, masih sempat juga dia mengunyah. Nah, tidur tidak membatalkan puasa. Lalu kemudian yang membatalkan puasa itu apa? Jadi orang hilang akal 3 tadi, Pak, ya. 1 apa tadi? Alah, sampai di pangkalan nampaknya nih. Nah, sudah bismika Allahumma ayha. 1 gila. Yang kedua pingsan. Yang ketiga tidur. Kalau gila mutlak batal puasanya. Kalau pingsan tergantung pingsannya. Kalau sehari full batal, tapi kalau masih mendapati dia masa-masa untuk berpuasa tak batal. Kalau orang tidur tak batal puasanya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang membatalkan puasa itu apa? Lockout dari agama Islam. Pindah server atau murtad. Murtad batallah puasanya. Ustadz, kok banyak betul orang yang tidur? Biarkan aja Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kawan-kawan kita yang tidur itu sedang mendapatkan kenikmatan. Satu hadis Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa tadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah macam kita nih, Pak. Yasluna kitaballah wa tadarasunahu fima bainahum. Mereka kaji ayat Allah, mereka pahami hadis Rasulullah, mereka dalami hukum-hukum Islam. Ketika itu mereka lakukan nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, namanya akan disebut-sebut oleh Allah. Ini nikmat orang yang berada dalam majelis ilmu. 1 tadi namanya disebut-sebut oleh Allah. Ini kita sedang disebut-sebut oleh Allah. Acara besar, datang bupati, wali kota, gubernur. Disebut nama kita sama bupati. Disebut nama kita sama presiden. Senang tak hati Pak kita, Pak Bu? Senang. Sekarang ini yang menyebut-nyebut kita siapa? Allah, pencipta bupati, gubernur, wali kota. Mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Para ulama menjelaskan maksud kita dinaungi oleh malaikat itu, Pak, kita didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat untuk orang yang berada dalam majelis ilmu? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah mereka itu ya Allah. Rahmatilah mereka itu ya Allah. Lalu kemudian yang keempat, keutamaan majelis ilmu itu Bapak Ibu, dia akan mendapatkan ketenangan. Makanya Bapak Ibu, saking tenangnya orang dalam majelis ilmu sehingga banyak yang tidur dalam majelis ilmu. Jadi kalau ada kawan-kawan kita tidur, biarkan aja Pak, tengok aja dia. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu, salah satu orang sulit tidur itu karena banyak pikiran. Dalam majelis ilmu yang banyak pikiran tadi hilang langsung Pak, berkahnya majelis ilmu. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu ada 20 berapa tadi? Ada 10 hal lebih kurang yang membatalkan puasa. Karena saya dikasih waktu cuma 25 menit, yang merusak puasa
panjang umur, sehat badan, lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita. Dengan kita bisa menjaga puasa kita, kita mendapatkan apa yang Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan perhitungan, dosanya yang lalu akan Allah ampunkan. Seiring dengan itu, selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Kelak di yaumil kiamah, Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian dapat saya jelaskan. Sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu ada yang hendak ditanyakan? Tidak, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.